Hari ini temanya luar biasa ya. Saya Ya. nggak jangan di-spill dulu tema khotbahnya, tapi ada beberapa hal luar biasa yang akan kita bincangkan tentang keluarga. Betul, Siap. Pastor? Disclaimer dulu ya Bapak Ibu, ada Bapak saya enggak ya? Pak Joko, Bu Moi izin ya, ini nanti bukan suara hati saya, tapi ini suara hati yang lain ya. Oke, terima kasih. Saya anak pendeta Bapak Ibu ya. Oh, gitu. anak pendeta. Iya, ini bukan curhatan saya Om, baik. Mungkin disclaimer dulu kalau tadi pagi kita ada workshop, Betul. ya kan ya. Jadi konteksnya supaya Bapak Ibu juga mengerti. Ada yang hadir nggak di workshop tadi pagi tentang semua dimulai dari rumah? Wah, luar banyak biasa. banget, terima kasih. Puji buat Tuhan, ya. Emily luar biasa banget tadi pagi. Jangan gitu dong Om. Ya. Tadi pagi kami ngobrol tentang bagaimana sih semua itu dimulai dari rumah. Kalau kita mau pelayanan kita berhasil, kalau kita mau pekerjaan kita berhasil, yang pertama yang harusnya merasakan kehadiran Tuhan dan kehadiran kita adalah keluarga kita. Setuju. Boleh disenggol dulu suami istri gitu ya. Gimana? Sudah hadir belum gitu ya? Aduh saya udah keringetan nih Pastor. Iya. Kita ke pertanyaan pertama, Pastor. Wah, langsung ini, tanpa langsung. Siap. Durasi, Pastor. Durasi, bener. Ini soalnya pada penasaran banget ya. Jujur nih, saya ini nervousnya luar biasa di hadapan para hamba-hamba Tuhan loh hari ini loh. Ini buat saya karena saya biasanya dimintanya untuk mimpin pujian. Betul. Tapi kali ini saya malah dimintanya untuk berbicara. Saya 100 kali lebih memilih untuk bernyanyi dan mimpin pujian dibandingkan saya berbicara. Tetapi karena memang saya bukanlah seorang pembicara seperti Pastor Yose Karol yang tadi, bagaimana tadi pelayanan di kebaktian yang sebelumnya sangat diberkati. Semua bahan dari saya sudah saya berikan kepada Pastor Yose tadi. Jadi kita selesai sesi ini Bapak Ibu ya. Beliau mengajarkannya dengan sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Pastor Yose, terima kasih ya. Sebenarnya nggak ada apa lagi yang bisa saya bagikan malam ini karena semua sudah dibagikan dengan secara luar biasa sih ya. Betul. Tapi mungkin mau berbincang-bincang sejenak? Boleh? Siap. Pertanyaan pertama nih Pastor. Waduh. Saya yang keringetan malahan. Apa sih Pastor arti keluarga buat Pastor Sydney dari point of view seorang Sydney Mohede gitu? Waduh. Keluarga. Mungkin coba keluarkan foto keluarga saya kali ya biar supaya agak kelihatan. Ada yang menemani saya sedikit. Ini keluarga saya, istri saya dan ketiga anak saya. Tadi Emily bilang bahwa anak saya 2 lagi kuliah di luar di Australia dan yang kecil bedanya memang cukup besar antara yang pertama dengan yang ketiga, bedanya 8 tahun. Dan Karis baru saja lulus SD mau masuk ke SMP. Kalau pertanyaannya apa sih makna keluarga buat saya ya? I think for me ya, buat saya keluarga itu adalah tempat di mana kita mengalami pembentukan rohani. Fondasi tempat pembentukan rohani itu terjadinya di keluarga. What do I mean by this adalah yang saya pelajari dan saya lihat ya dalam kehidupan saya berkeluarga, bahwa keluarga itu benar-benar blueprintnya atau dena birunya Tuhan tentang relationship dia kepada kita. Karena semua yang saya pelajari yang ditulis oleh Alkitab tentang loving unconditionally, kasih tanpa syarat, pengampunan, yang namanya mementingkan orang lain, saya belajarnya di keluarga. Saya tidak pelajari itu di gereja sebenarnya, tetapi sebenarnya lebih kepada keluarga. Karena dalam pernikahan saya menjadi seorang ayah bagi ketiga anak saya lebih mengerti lagi tentang apa makna dari apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya. So for me, yaitu keluarga adalah the foundation of spiritual formation, di mana kita bisa dibentuk secara rohani itu hanya di keluarga dan dalam pernikahan. Berarti memang pembentukan pertama kita akan jadi siapa diri kita itu adalah di tengah keluarga. Setuju. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Iya. Yang kedua Pastor. Menurut Pastor Sydney,
Bagaimana mengenai kesejahteraan keluarga? Wow. Jujur waktu pertama kali saya di kontak untuk bisa berbicara di retreat Sinode JKI ini dan diberikan temanya yang buat saya cukup sangat amat berbeda sebenarnya dengan apa yang biasa saya ajarkan, karena selama 35 tahun ini biasanya saya dimintanya membagikan tentang pujian penyembahan, membangun tim pujian penyembahan atau tentang menulis lagu. Tetapi mungkin banyak dari saudara yang nggak tahu bahwa saya ini orang yang tidak terlalu memikirkan tentang undangan pelayanan. Karena buat saya yang terutama, seperti yang tadi Pastor Yose katakan, saya sangat mengerti bahwa warisan saya yang paling kekal itu bukan dalam album saya, lagu saya, atau apa yang bisa saya lakukan di atas mimbar, tapi warisan yang paling luar biasa dalam kehidupan saya yang saya bisa berikan adalah keluarga. Jadi waktu saya dibilang bahwa saya diminta untuk berbicara tentang kesejahteraan keluarga, saya langsung berkata, oke, saya kepingin membagikan ini because I am so passionate about fatherhood. Saya tuh sangat-sangat senang berbicara tentang menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami dalam keluarga. So buat saya apa yang terjadi dalam retreat ini sesuatu yang sangat amat berharga, karena gereja yang sehat terdiri dari keluarga yang sehat. Betul? Gereja yang sehat terdiri dari pernikahan yang sehat. Kalau itu tidak terjadi, percuma semua apa yang kita lakukan. Dan ini yang selalu saya katakan terutama kepada teman-teman yang melayani di JPCC Worship, bahwa semua achievement saya, semua yang saya sudah lakukan selama bertahun-tahun ini tidak ada artinya dengan apa yang saya bangun dalam keluarga saya, karena buat saya itu yang paling penting dalam kehidupan saya. So hari ini jujur saya sangat excited dan saya belajar banyak banget sejak kemarin dari semua yang dibagikan, dan saya berdoa agar kita semua bisa pulang dengan suatu pemikiran bagaimana kita bisa membangun kesejahteraan keluarga, terutama dalam keluarga besar JKI, di mana kita semua bisa membawa dampak bagi sekeliling kita, bukan dari sekedar khotbah kita, pelayanan kita di atas mimbar, tetapi buat saya yang paling amat penting adalah kita menjadi dampak bagi jemaat pertama kita, yaitu keluarga kita. Ada amin? Amin. Ini lebih cepat dari perkiraan kita ya Om. Oh gitu, nggak apa-apa ya? dong, bagus dong, Oh, lebih cepat kan? Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Pastor. Ya. Ini pasti dialami oleh anak-anak pendeta sih sebenarnya. Wah, curcol. Jangan buka kartu. Oh, sedap. Iya. Gimana sih Pastor, seperti pasti Ethan, Chelsea, ataupun Kak Aris, itu kan bisa jadi mereka dibilang, lu mah anak Sydney Mohede gitu kan. Apakah ada pressure tertentu yang mereka alami? Apalagi kalau anak seorang pendeta itu, kalau saya lihat mereka tuh seperti hidup di dalam kaca. Orang melihat mereka dari berbagai sudut. Nah menurut Pastor, apakah anak-anak Pastor mengalami, dan bagaimana sih tanggapan Pastor atau sikap Pastor terhadap hal seperti itu? Yeah, it's a good question. Bagi yang hadir di workshop tadi pagi, saya ceritakan sedikit tentang background saya, di mana saya bertumbuh tanpa seorang ayah, karena memang sejak kecil, sejak tahun 80-an, orang tua saya sudah bercerai. Jadi sejak kecil saya tuh nggak punya gambaran seorang ayah tuh seperti apa ya kalau di rumah ya. Saya nggak punya gambaran seorang suami atau pernikahan itu seperti apa ya. Karena sejak kecil, sejak kelas 4 SD, saya bertumbuh hanya dengan ibu saya dan kedua my sisters, dengan kakak dan adik perempuan. Sehingga waktu saya menjadi seorang suami dan seorang ayah, saya itu awal-awalnya ya, saya bilang sama istri saya, I have no clue what I'm doing. Saya ini nggak punya petunjuk sama sekali, karena saya nggak punya teladan sama sekali saya harus seperti apa. Tetapi sebenarnya if I'm looking back, kalau saya ngeliat ke belakang, ada bagusnya juga. Karena artinya saya hanya bisa mendasari semua fondasi saya tentang membangun keluarga hanya dari firman Tuhan saja.
Dan itu sebabnya mungkin dari anak-anak saya kecil, saya selalu nggak menaruhkan pressure kepada mereka. Karena ya mungkin saudara tahu sejak saya sebelum nikah pun sebenarnya saya sudah ada di grup band namanya Giving My Best, GMB, atau dikenal juga sebagai grup makan babi. Jadi saya juga tahu yang namanya dipandang orang atau dilihat orang itu seberapa besar pressure-nya. Jadi waktu anak-anak saya mulai bertumbuh, saya selalu katakan kepada mereka, Daddy nggak pernah minta kamu untuk berpikir bahwa kamu nih anaknya seorang penyanyi atau penyanyi rohani. Dan anak saya benar-benar bertumbuh dengan suatu kebebasan atau kemerdekaan bahwa there is no pressure, di mana saya bilang sama mereka, pokoknya kamu harus bertindaknya seperti ini ya, supaya kamu jangan bikin malu Daddy ya. Saya nggak pernah kayak gitu. Harus jadi pendeta Nah, gitu ya. atau menunjukkan bahwa kamu nih anak hamba Tuhan, kamu malah enggak. Saya dari dulu bilang sama mereka bahwa I want you to be who you are. Saya mau kamu menjadi siapa saja yang Tuhan mau engkau jadikan. Dan itu yang selalu mereka bertumbuh dengan tanpa pressure seperti itu. Dan lucunya pada waktu mereka beranjak menjadi young men and young women, saat ini kan mereka kuliah ya. Beberapa waktu yang lalu saya ingat, ini kira-kira tahun lalu awal-awal Ethan tinggal di Australia. Dia bilang bahwa dia diajak sama teman-temannya untuk pergi clubbing, pergi ke diskotik, ciailah zaman kalau Om kan bilangnya diskotik ya, pergi clubbing. Dan sebagai orang tua saya katakan, if you wanna try, go for it, silakan. Tapi saya cukup kaget dengan ucapan dia karena dia yang berkata begini, it's okay Dad, I know that I carry a certain responsibility. Saya ini ada membawa suatu tanggung jawab. I know that people will always look at what we do. Dan itu membuat saya agak sedikit terkejut ya melihat kedewasaan mereka tanpa saya mengajarkan bahwa kamu harus A, B, C, D. Tapi mereka sendiri sangat mengenal peran mereka, fungsi mereka dan siapa diri mereka di dalam keluarga kita. Dan for me itulah anugerahnya Tuhan ya. Jadi pada saat saya tidak memberikan mereka pressure, malah mereka sangat terbebaskan untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan mereka sangat mengerti siapa diri mereka dalam Tuhan. Dan itu yang buat saya sampai hari ini saya juga nggak tahu gimana caranya saya mendidik mereka, tetapi kok bisa seperti itu, dan itu semuanya hanya kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu. So good sekali ya Pastor. Jadi bagaimana waktu kita tidak put pressure atau kita tidak menuntut anak-anak kita melampaui apa yang mereka mampu dan bisa. Justru di situ Tuhan bekerja ya. Betul. Contoh, Chelsea sangat menyukai musik. Anak saya yang kedua yang cewek, mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya nyanyi sama Chelsea di YouTube, nyanyi lagu Jujur, nyanyi lagu Tiada Sepertimu. Dan banyak orang selalu berkata begini, wah apakah dia akan menjadi the next Sydney Mohede gitu kan, mereka bilang gitu. Apakah dia menjadi seorang WL dan lain sebagainya. Saya bilang no, saya nggak pernah kasih pressure itu kepada Chelsea. Saya bilang I want you to maximize, ingin memaksimalkan semua talenta yang Tuhan sudah berikan. Kalau memang kehendak Tuhan adalah kamu mimpin pujian suatu hari kelak, puji nama Tuhan. Tetapi kalaupun tidak dan dia tanda kutip menjadi seorang penyanyi yang luar biasa di luar sana, buat saya puji nama Tuhan juga, karena itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Dan ini yang selalu saya tekankan sama mereka. Bukan apa yang Daddy mau, tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, itu yang kau harus kejar. Dan anak-anak saya bertumbuh dengan pemikiran seperti itu. Jadi bukan apa yang, sekalipun kita sebagai orang tua ya Pastor, tapi tetap apa yang Tuhan mau untuk anak-anak kita, karena kita menyadari mereka pun bukan punya kita. Nah, tapi mereka adalah punya Tuhan. ya. Bagian kita adalah menunjukkan kemana mereka akan menjadi seperti apa mereka. Ya di gereja kami di JPCC kita selalu mengajarkan jemaat bahwa we are owners of nothing, but we are stewards of everything. Bahwa kita ini bukan pemilik apapun. Tadi pagi di workshop saya katakan bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Semuanya setuju di sini? Semua yang ada dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Tuhan.
Dan semua yang ada dalam kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Semua dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Bahkan saya menuliskan lagu ini dulu puluhan tahun yang lalu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Dan ini yang harus kita terus sadari, bahwa keluarga kita pun dan anak-anak kita pun bukan milik kita, tetapi miliknya Tuhan. Bahwa anak-anak kita hanya dititipkan oleh Tuhan, dan tugas kita sebagai orang tua adalah mengelola. We are stewards, kita adalah orang-orang yang membantu mereka untuk bisa menemukan tujuan mereka, kehendak mereka dalam Tuhan Yesus. Dan itu tujuan kita, dan puji Tuhan dalam kami berkeluarga ini yang selalu anak-anak saya mengerti, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang punya pressure untuk menjadi seorang anaknya Sydney Mohede, karena saya selalu bilang, I want you to be Ethan, saya mau kamu jadi Chelsea, dan saya mau kamu jadi Karis. So, yang penting saya selalu bilang sama mereka, always be good and always be kind. Hanya itu saja. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bukan berarti kalau Bapak Ibu sedang mendoakan atau berpikir bahwa one day anak saya punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, itu sesuatu yang gak boleh, bukan. Ya, sama sekali bukan. Atau misalnya di sisi lain juga waktu ternyata kita mensupport mereka untuk mengejar mimpi-mimpi mereka, itu juga bukan sesuatu hal yang salah Bapak Ibu. Tapi waktu kita menuntut mereka menjadi seperti apa yang kita mau, tapi bukan apa yang Tuhan mau, itu menjadi sesuatu yang salah Bapak Ibu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Nanti jangan setelah ini bilang, oh berarti habis pulang dari retreat sinode anakku enggak boleh jadi pendeta. Bukan Bapak Ibu, kami luruskan dulu ini ya Bapak Ibu. Om, ini ada... Saya waktu itu cerita sama Emily tadi malam ya, kemarin saya cerita bahwa, tadi siang ya, saya bilang saya kemarin ketemu dengan ada seorang hamba Tuhan dari Filipina, dan anaknya umur 30-an, anaknya udah umur 30-an, jadi ini seorang ibu-ibu, seorang pendeta juga, dan dia ngobrol sama saya di meja makan, dan dia bilang begini, Pastor, I want you untuk kasih tahu anak saya bahwa dia harus jadi pendeta. Dan saya ngelihat muka anaknya udah umur 35, 34 kalau nggak salah dia bilang dia umurnya. Muka anaknya udah kayak begini, udah gitu kan ya. Terus saya bilang sama mamanya, Ibu, Ma'am, pernah nggak kamu nanya sama anakmu dia maunya melakukan apa? Oh nggak bisa, anak saya udah harus menjadi seorang pendeta. Nah ini yang buat saya seringkali terjadi ya, dimana kita project atau kita yang memaksakan atau menuntut sebenarnya ambisi atau kehendaknya orang tua kepada anak-anak kita. Dan ini yang harus selalu kita hati-hati, bahwa setiap anak-anak kita mempunyai panggilan masing-masing dalam Tuhan, apapun itu. Jika dia terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, puji nama Tuhan Yesus. Tetapi jika dia tidak, izinkan dia menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ada amin Bapak dan Ibu sekalian? Amin. Sepi tapi Om agak. Iya kayaknya sepi langsung ya. Langsung kayaknya saat ini langsung gak ada yang mau dengerin saya lagi nih habis ini. Kita disuruh turun kayaknya Om. Sesat, ini sesat. Kami membahas ini Bapak Ibu menjadi sebuah jawaban bagi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul tentang anak-anak Bapak Ibu, tentang keluarga Bapak Ibu. Sekali lagi bukan tentang apa yang kita mau, tapi tentang apa yang Tuhan mau untuk keluarga dan anak-anak kita. Om, bolehkah saya ajak berdiri Om? Oh, waduh. Kita turun dulu di stage di tangga kedua lah ya Om. Siap. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum Pastor Sydney akan berkhotbah. Spillnya tapi tipis aja. Oh jadi saya harus tetap berkhotbah nih, saya pikir saya udah selesai. Saya sih gak tahu juga ya, kayaknya tetap gitu, sih tetap ya. Siap. Gimana Bapak Ibu tetap khotbah? Oh iya oke. Tolong di spill dikit aja tapi ya. Iya. Gimana sih cara Pastor Sydney membagi waktu di tengah kesibukan dengan keluarga? Dikit aja, karena saya tahu itu akan dibahas lebih banyak nanti. Wow, dikit aja ya. Saya belajar bahwa kalau kita mengerti fokus kita, mengerti nilai kita, our value, kita diajarkan kalau di gereja kami bahwa nilai yang menentukan prioritas dan prioritas yang menentukan tindakan atau yang kita lakukan dan kita perbuat, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengatakan ya atau tidak dalam semua tindakan kita. Dan buat saya
Ini yang saya coba terapkan sejak saya melayani Tuhan, terutama pada waktu saya sudah menikah. Bahwa karena saya tahu nilai firman Tuhan bahwa keluarga adalah jemaat kita yang pertama, bahwa keluarga itu menjadi prioritas dalam kehidupan saya, sehingga sangat mudah untuk saya mengatakan ya atau tidak sesuai dengan prioritas saya. Kalau pertanyaan tadi membagi waktu, saya sangat mengerti bahwa waktu saya, kita semua punya waktu yang sama, undangan banyak untuk melayani, tetapi yang seperti tadi saya katakan, sejak muda saya mengerti bahwa pelayanan saya yang terutama itu bukanlah diundang ke gereja-gereja, tetapi pelayanan saya yang terutama adalah keluarga saya. Jadi sejak saya menikah, saya pernah membuat perjanjian sama istri saya, kesepakatan. Kalau tadi Pastor Yose menunjukkan bahwa kita harus sepakat. Saya membuat kesepakatan dengan istri saya 21 tahun yang lalu waktu saya menikah, bahwa Senin sampai Jumat saya diundang kemana, saya akan mencoba untuk mengiyakan. Tetapi Sabtu saya tidak menerima undangan pelayanan di hari Sabtu, ini sejak 21 tahun yang lalu. Dan di hari Minggu saya tidak menerima undangan pelayanan karena saya mau pergi ke gereja bersama dengan keluarga. Dan ini waktu itu janji saya, kesepakatan saya sama istri, bahwa saya ingin menunjukkan kepada keluarga bahwa mereka tetap menjadi yang terutama. Jadi sejak kecil anak-anak saya setiap hari Sabtu, dan dulu nih ya, saya dianggap aneh nih sama banyak gereja-gereja. Sampai sekarang pun juga mereka bilang bahwa saya ini hamba Tuhan yang paling aneh, karena hari Sabtu dan hari Minggu saya malah tidak mau menerima undangan pelayanan sekalipun. Dan sampai hari ini saya tahu di sini ada begitu banyak hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang dari kemarin bilang, kok susah banget sih ngundang kamu untuk berkhotbah di gereja saya. Karena saya bilang bahwa karena Sabtu saya adalah waktu saya bersama dengan keluarga, dan Minggu saya mau ke gereja di JPCC bersama dengan keluarga. Sehingga anak-anak saya dari kecil mereka sangat terbiasa pergi ke gereja sama dedinya, sama ayahnya. Dan ini kalau tadi pertanyaannya gimana saya bisa membagi waktu, itu yang saya coba lakukan. Saya membagi waktu dengan menaruhkan apa yang terpenting dulu. Mana yang terpenting, mana yang prioritas, apa yang value buat saya, itu yang saya taruh nomor pertama. Sehingga sangat mudah untuk saya berkata tidak kepada semua jadwal. Mungkin Bapak Ibu melihat saya sibuk, tapi sebenarnya kesibukan saya adalah kesibukan yang cukup intentional. Dalam arti saya sangat memilih kesibukan saya. Kecuali tahun ini karena saya diminta oleh Pastor Yose menjadi wakil gembala, yang membuat saya sangat luar biasa. Dari pagi sampai malam beliau minta saya meeting, jadi puji nama Tuhan Yesus. Tetapi selama 21 tahun saya bisa membalance dengan saya mengatakan kepada keluarga saya bahwa mereka adalah yang terpenting dalam kehidupan saya. Dan itu yang mereka besar, mereka bertumbuh, dan itu yang mereka lihat. So itu sebenarnya caranya sih. Tapi saya nggak bilang ini harus menjadi untuk semua hamba Tuhan, sama sekali tidak. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian semuanya pelayanan diundang kiri kanan dari Sabtu dan Minggu. Tapi kalau memang saya mencoba, saya sangat mencoba untuk sebisa mungkin saya ada di rumah bersama dengan keluarga. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya percaya lewat apa yang sebentar lagi kita akan dengar dari Pastor Sidney tentang keluarga adalah jemaat pertama buat hidup kita. Yes. Itu akan memberkati Bapak Ibu. Saya undur, izin pamit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Emily. Shalom, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga besar JKI yang sudah mengundang saya, Pak Adi bersama Ibu dan semua para hamba Tuhan yang ada di sini. Sepertinya semua yang dibagikan atau perlu dibagikan sudah dibagikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Pastor Yose dari kemarin dan hari ini sudah membagikan dengan sangat luar biasa. Tetapi izinkan saya sedikit saja menambahkan. Mungkin ini adalah sebuah
kegusaran hati rohani saya ya, yaitu tentang keluarga dan tentang fatherhood, terutama tentang menjadi seorang ayah di dalam generasi seperti saat ini. Karena buat saya yang seperti tadi saya katakan bahwa pelayanan terutama kita, jemaat pertama kita adalah keluarga. Sekali lagi, jemaat pertama kita adalah keluarga. Saya kemarin menemukan ada satu artikel yang menunjukkan bahwa saat ini Indonesia itu masuk ke dalam peringkat ketiga fatherless country di dunia. Ini dari tahun 2023, Indonesia menjadi negara fatherless, Republik Indonesia peringkat fatherless country. Hai para ayah, lebih dekatlah dengan anak. Dan ini bukan cuma sekedar ayah yang tidak hadir secara fisik. Ayah yang mungkin seperti saya, yang sudah bercerai dengan istrinya sehingga ayahnya tidak ada di rumah. Saya adalah salah satu statistik ini di mana saya bertumbuh dengan ayah yang tidak hadir. Tetapi ada juga yang secara tidak hadir yang kedua, yaitu ayah yang tidak hadir secara emosional. Bahwa sebenarnya mereka ada di rumah, mereka hadir, tetapi sebenarnya mereka nggak hadir. Saudara ngerti maksud saya? Mereka hadir, tetapi mereka detach. Secara fisik mereka ada, tetapi mereka tidak terlibat aktif dalam sebuah pengasuhan, dalam bimbingan, memiliki hubungan emosional dengan anak-anak mereka. Dan jujur kalau saya perhatikan terutama di zaman yang saat-saat ini yang sekali ini yang sedang banyak terjadi. Ayah yang secara fisik hadir tetapi secara emosional tidak hadir. Beberapa waktu yang lalu juga ada sebuah penelitian yang lain yang dilakukan oleh The National Center of Fathering yang mengatakan begini. Ini penelitiannya, bahwa ketika anak-anaknya ikut ibunya ke gereja, jadi anak-anak ini hanya ikut ibunya, artinya hanya mamanya saja yang pergi ke gereja dengan anak-anaknya, artinya papanya, ayahnya tidak ikut bergereja dengan mereka. Itu hanya 18% dari anak-anak tersebut yang akan tetap setia bergereja dan mengikuti Tuhan Yesus. Hanya 18%. Namun, perhatikan, ini research ini menemukan, ketika seorang ayah aktif memimpin, aktif terlibat dalam kehidupan anak-anaknya, baik itu dalam secara emosional, baik itu secara spiritual, secara rohani, statistiknya meningkat menjadi 66% anak-anak tersebut tetap setia bergereja dan mengikuti Tuhan Yesus. Saya tidak bilang bahwa fungsi atau peran seorang ibu tidak penting, sama sekali tidak. Tapi hari ini saya sebagai seorang ayah dan juga seorang hamba Tuhan, yang ingin saya tekankan adalah peran seorang ayah sangat amat luar biasa penting dalam pertumbuhan rohani daripada anak-anak kita. Shalom. Shalom. Penelitian ini memberikan wawasan yang sangat penting tentang peran ayah dalam pembentukan iman anak-anak dan keluarga. Menunjukkan bahwa tanggung jawab rohani itu enggak cuma sekedar kepada mama saja, kepada ibu-ibu saja, tetapi yang lebih penting adalah ayah memiliki peran yang sangat luar biasa penting. Ada amin? Pastor Yose tadi malam mengatakan begini, dan buat saya ini luar biasa. Berapapun jemaat yang Tuhan percayakan, berapapun jemaat yang Tuhan percayakan untuk saudara gembalakan, kita bisa membawa dampak atas kehidupan mereka. Itu yang Pastor Yose katakan, mungkin slide-nya bisa dikeluarkan. Berapapun jemaat yang Tuhan percayakan untuk saudara gembalakan, kita bisa membawa dampak atas kehidupan mereka. Yang kita sering lupa adalah keluarga adalah jemaat kita yang pertama. Seringkali kita memikirkan bahwa jemaat itu hanya di gereja. Tetapi sebenarnya yang harus merasakan dampak kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai seorang pengkhotbah atau apapun pelayanan kita, adalah keluarga kita terlebih dahulu, adalah anak-anak kita. And saya sangat amat passionate about this dari dulu. Itu sebabnya kalau saya ketemu dengan teman-teman yang melayani, terutama dalam pujian penyembahan, yang mereka punya jadwal pelayanan kiri kanan dengan luar biasanya, mereka hadir, mereka maha hadir bahkan. Saya selalu ingatkan mereka, keluargamu
dan anak-anakmu membutuhkanmu di rumah. I'm very passionate about this. 1 Timotius 3 ayat 4 mengatakan begini, ini terjemahan sederhana Indonesia. Kemarin sudah dibagikan oleh Pastor Samuel Anton. Seorang pemimpin harus, semuanya katakan harus. Ini bukan opsi. Seorang pemimpin harus mengatur keluarganya dengan baik, serta mendidik anak-anaknya untuk taat dan hormat kepadanya. Karena kalau orang tidak mampu mengatur rumah tangganya sendiri, dia tidak akan mampu memimpin jemaat Allah. Ada amin? Dia tidak akan mampu. Ayah dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin rohani. Setuju? Saya dari dulu bilang, sebelum saya dipanggil seorang pendeta, sebelum saya dipanggil seorang pemimpin pujian atau penulis lagu, predikat atau peran yang paling saya banggakan adalah saya seorang suami dan saya seorang ayah. Saya nggak terlalu peduli dengan semua apa yang sudah saya capai sampai hari ini. Karena seperti yang tadi Pastor Yose katakan, percuma. Saya mau nulis 400 lagu rohani pun dalam 35 tahun ini. Jika saya tidak bisa menggembalakan menjadi imam di dalam rumah saya, jika saya tidak bisa menjadi seorang suami yang baik kepada istri saya, jika saya tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak saya, percuma semua yang saya kerjakan di dalam pelayanan. Efesus 6 mengatakan begini buat orang-orang yang berkata begini, Pastor, kan yang penting ada mamanya di rumah kan ya, yang penting ada mamanya di rumah. Efesus 6 ayat 4 mengatakan begini, dan jika kamu adalah ayah, coba lihat kiri kanan yang semuanya yang ayah. Di sini yang ayah angkat tangannya tinggi-tinggi, yang seorang ayah angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya tahu di sini ada yang sudah menjadi opa juga, udah punya cucu bahkan di sini. Jika saudara adalah seorang ayah, perhatikan, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati. Tetapi, perhatikan, firman Tuhan yang mengatakan begini, tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang harus membesarkan anak kita dengan didikan dan nasihat siapa? Shalom? Ayah. Dan malam ini pesan saya kepada kita semua. Doa saya dari dulu, saya ingat banget waktu saya menikah dengan istri saya. Seperti tadi saya katakan, saya bertumbuh dengan tidak mempunyai sosok ayah di rumah. Salah satu ketakutan terbesar saya waktu saya menikah adalah apakah saya bisa menjadi seorang suami yang baik? Apakah saya bisa menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak saya? Saya katakan begini sama istri saya 20 tahun yang lalu, saya bilang begini, saya bisa gagal menjadi seorang penulis lagu, pemimpin pujian, pemusik. Saya bisa gagal dalam semua apapun pelayanan saya. Tapi saya berdoa saya tidak gagal menjadi seorang suami, tidak gagal menjadi seorang ayah bagi keluarga saya. Dan saya berdoa untuk kita semua para ayah dan para hamba Tuhan di Sinode JKI ini, kita pun mempunyai doa yang sama. Karena saat ini dunia sangat amat menantikan ayah-ayah yang hadir. Bukan cuma hadir di rumah secara fisik, tetapi ayah-ayah yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi role model kepada anak-anak kita. Karena saya paling nggak mau saya menjadi seorang hamba Tuhan yang cemerlang di mimbar, tapi malah saya gagal di rumah. Saya tulisnya begini, kepemimpinan rohani dimulai di rumah dengan menjadikan para ayah. Saya nggak bilang bahwa peran ibu itu tidak penting, tetapi dengan menjadikan para ayah sebagai gembala utama keluarga mereka sebelum meneruskan panggilan itu ke gereja dan pelayanan. Ada amin? Pastor Samuel Anton tadi malam mengatakan sesuatu yang buat saya sangat baik. Kemarin dia berkata, Anda mungkin tidak berasal dari keluarga yang sehat, tetapi Anda dapat memastikan bahwa keluarga yang sehat berasal dari Anda karena Kristus. Saya melihat ini dalam kehidupan saya. Tadi pagi dalam workshop saya katakan kepada yang hadir bahwa kita semua saat ini, di zaman ini, di generasi ini, kita mendapatkan suatu kesempatan
untuk bisa mematahkan semua rantai-rantai yang tadinya dilewati oleh generasi di atas kita, oleh papa mama kita, oleh kakek kita, opa dan oma dan nenek dan semua yang mereka harus lalui karena mereka tidak mendapatkan pengajaran demi pengajaran seperti yang saudara dan saya tahu hari ini. Itu sebabnya saya sangat bersyukur untuk retreat kali ini. Karena yang diajarkan adalah tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang sehat. Karena dulu tidak pernah diajarkan hal seperti ini. Yang kita tahu hanya melayani dan melayani. Saya ingat karena saya melayani Tuhan sudah 35 tahun sejak saya umur 17. Dan yang dari dulu ditekankan itu adalah pelayanan mimbar. Melayani di atas mimbar. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa tujuan kita yang terutama adalah untuk memberikan warisan yang kekal kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ada amin? Izinkan saya membagikan ada 2 teladan yang saya pelajari dan setelah ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya menemukan 2 teladan yang saya terus mencoba untuk lakukan dalam keluarga saya. Ini yang saya pelajari. Banyak orang bertanya begini sama saya, Pastor, kok bisa? Sekarang anak-anak pastor sayang sama pastor, sangat ekspresif, honor, menghormati. Setiap kali kalau teman-teman saya pergi ke Melbourne, mengunjungi kota Melbourne dan mereka biasanya ngopi dengan anak-anak saya, mereka makan dengan anak saya dan mereka pulang dan pasti mereka berkata begini dan saya juga bingung karena mereka berkata begini, anak-anak lu itu semuanya baik-baik banget ya. Saya bingung. Mereka bilang, anak-anak pastor itu sangat sopan, senang membantu, pokoknya kok baik banget. Dan mereka selalu bertanya gini, kok bisa? Karena mereka tahu latar belakang saya, mereka tahu masa lalu saya di mana saya nggak punya contoh, saya nggak punya role model, saya nggak punya teladan di rumah menjadi seorang ayah itu seperti apa. Bukan untuk membanggakan diri, sama sekali enggak. Karena saya pun bingung. Jujur saya bingung. Tahun lalu saya melakukan tour namanya Life is a Dance Tour. Dan di dalam tour tersebut ada video anak-anak saya mengucapkan beberapa sepatah 2 kata tentang saya. Dan saya sama sekali tidak menyuruh mereka mengucapkan dalam interview-interview tersebut. Tetapi mereka yang menceritakan. Dan waktu saya menonton video-video mereka yang mereka bilang, oh I love my dad, I honor him. Saya juga kaget. Saya pun ikut bertanya begini, kok bisa ya? Saya nggak punya teladan. Dalam arti teladan dalam kehidupan saya adalah Pastor Yose, Pastor Jeffrey Rahmat di gereja kami dan komunitas kami, orang-orang yang sangat menjaga kehidupan saya. Tetapi setiap kali ada orang-orang yang berkata begini, kamu belajar dari mana menjadi seorang suami yang baik? Kamu belajar dari mana menjadi seorang bapak yang baik untuk keluargamu? Jujur saya juga bingung. Tapi saya menyadari bahwa semua yang saya pelajari itu semua dari firman Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, keluarga itu adalah fondasi pembentukan kerohanian kita. Saya belajar tentang pengampunan di dalam keluarga. Saya belajar tentang selflessness, tidak mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan orang lain. Saya belajar itu di keluarga. Saya belajar tentang unconditional love, mengasihi tanpa syarat. Di mana? Ya di keluarga. Pada waktu saya melihat anak saya lahir, saya mengerti, oh ini namanya unconditional love. Karena saya tahu, saya rela mati buat anak saya. Saya mengerti makna kasih Tuhan kepada kita, betapa Dia sangat mengasihi kita. Dan 2 teladan yang saya pelajari ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah ini, bahwa Alkitab menunjukkan teladan Bapa yang sempurna, yang saudara dan saya, para hamba Tuhan, kita semua bisa teladankan dan juga bisa menjadi saksi bagi dunia. Yang pertama adalah ini, bahwa Bapa kita selalu memberikan yang terbaik. Betul kan? Bapa di surga selalu memberikan yang terbaik. Kita tahu ayatnya Yohanes 3:16 di mana Tuhan menunjukkan unconditional love. Memang di dalam terjemahan sederhana Indonesia, memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini. Kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia, saudara dan saya, sehingga Dia
menyerahkan anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa tetapi menerima hidup yang kekal. Bapa kita di surga selalu memberikan yang terbaik, karena dia memberikan Yesus bagi saudara dan saya. We know this, kita semua hamba Tuhan, kita tahu ini. Tetapi ini yang selalu menjadi teladan dalam kehidupan saya sebagai seorang ayah. Ini yang saya mau teladankan juga, bahwa saya sebagai seorang ayah ingin selalu memberikan yang terbaik kepada keluarga saya. Bahwa giving my best, GMB itu bukan cuma sekedar band rohani, tetapi menjadi moto kehidupan saya. Saya ingin memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Bapa yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Artinya begini, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita yang sisa-sisa, tetapi Tuhan selalu memberikan yang paling berharga. Artinya, sebagai ayah, marilah kita memberikan waktu dan perhatian yang terbaik untuk keluarga, dan bukan sekedar sisa waktu kita sesudah melayani saja. Saya langsung gak akan diundang lagi ke gereja saudara habis ini kayaknya. Saya tidak bermaksud menyinggung saudara, tapi jujur saya suka sedih kalau mendengarkan teman-teman saya yang para pendeta yang berkata begini, nanti deh kita liburan sama keluarga kalau setelah saya selesai dengan semua pelayanan saya, baru saya berikan waktu saya untuk anak-anak saya. Ada sebuah kutipan yang mengatakan begini, you can tell a person, saudara bisa melihat prioritas seseorang dari melihat kalender mereka. Saudara pernah dengar kutipan itu? Kita bisa melihat prioritas seseorang dari kalender mereka. Saya belajar sejak awal saya di JPCC sejak lama, bahwa kita harus memulai tahun. Saya memulai tahun saya setiap Januari, dan ini yang dilakukan oleh Pastor Yose, dilakukan oleh banyak pastor di gereja kami. Kami selalu memulai kalender tahunan kami dengan menuliskan dan menaruhkan jadwal kita liburan dengan keluarga terlebih dahulu. Itu yang pertama. Saya selalu masukin setiap Januari, saya selalu taruh bulan Mei, karena itu adalah anniversary saya sama istri. Saya udah taruh mau 10 hari kek, mau 12 hari kek, saya udah taruh dari tanggal sini sampai tanggal sini. Saya tidak bisa diganggu gugat karena saya akan bepergian bersama dengan istri saya berdua. Dan ini sudah saya lakukan sejak 21 tahun yang lalu. Bahwa saya selalu menaruhkan kalender saya, menunjukkan apa? Prioritas saya, bahwa I care about you. Ada amin istri-istri di tempat ini semuanya? Bahwa saya sangat memprioritaskan pernikahan kita, sehingga sebelum semua undangan pelayanan masuk, saya masukin dulu liburan saya bersama dengan istri. Mau Pak Prabowo mengundang saya pun, saya bilang maaf Pak, saya nggak bisa, karena saya akan meluangkan waktu bersama dengan istri. Dan nggak perlu ke luar negeri. Saya mulai cuma dengan jalan-jalan ke puncak dulu, jalan-jalan ke Bogor, jalan-jalan ke Jogja, kemanapun. Yang penting saya meluangkan waktu. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada istri saya. Karena apa? Karena Bapa selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Nah, saya lakukan hal yang sama dengan anak-anak saya. Mungkin sekarang mereka sudah kuliah, jadi mereka nggak bisa hadir dalam family vacation. Tetapi waktu mereka masih muda, setiap Juni atau Juli pasti saya meluangkan waktu. Setiap Desember pasti saya meluangkan waktu. Karena apa? Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sangat berharga. Ada alasan kenapa saya nggak terima pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, karena saya tahu anak-anak saya ada banyak performance di sekolah hari Sabtu. Betul kan Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak dari kita yang kehilangan kesempatan kita menyaksikan performance anak-anak kita pada waktu hari Sabtu karena kita sibuk pelayanan. Saya ingat tahun lalu, ini kejadian tahun lalu. Tahun lalu saya diundang, saya mengatakan iya kepada undangan seorang teman di Semarang. Di Semarang saya diundang ke sebuah gereja dan saya diminta datang untuk melayani Sabtu dan Minggu. Biasanya saya tolak, tetapi karena saya sudah bersahabat sama dia cukup lama dan dia berkata, kamu selalu nolak, kali ini please, boleh dong tolong pelayanan di gereja kami Sabtu dan Minggu. Nah, setelah saya ngobrol sama istri saya bilang, oke, just go, it's okay. Nah, saya menerima pelayanan tersebut.
Seminggu sebelum pelayanan tersebut, beberapa hari sebelum pelayanan tersebut, sebelum saya terbang ke Semarang, anak saya yang kecil, Karis, berkata begini, "Dad, hari Sabtu aku ada performance di sekolah. Ada dance." Aku yang berkata, "Loh, kok Daddy nggak ada di kalender?" "Iya, ini diubah sama sekolah, mestinya minggu depan dimajuin seminggu." Yang saya lakukan malam itu, karena waktu anak saya dengar, saya bilang, "Daddy ada pelayanan Sabtunya." Anak saya langsung terdiam. Saya ingat banget, malam itu juga saya langsung telepon teman saya, gembala sidang dari gereja tersebut. Saya bertanya gini, "Aku dibutuhkan jam berapa?" "Oh, jam 10 pagi sampai jam segini kamu sharing kepada para pemimpin, habis itu bebas, kita mungkin ada makan dan lain sebagainya." Aku bilang gini, boleh nggak? Saya akan beli tiket sendiri. Tetapi habis pelayanan saya yang pagi, saya akan terbang kembali ke Jakarta. Saya akan melihat anak saya menari dan performance. Setelah itu saya akan kembali lagi ke Semarang dan saya akan lanjut pelayanan. Dia nyampe kaget. "Hah? Gak capek bro?" Dia bilang, "Kamu gak capek?" "Gak apa-apa, ini kecapean yang disengaja. It's okay." Dan ini yang saya lakukan. Dan waktu itu saya jujur, saya diem aja, saya nggak apa. Tapi saya nggak tahu kenapa ternyata cerita tersebut didengar oleh beberapa orang-orang yang ada di komunitas kami dan berkata, kamu benar-benar pulang cuman untuk ngelihat performance si Karis?" "Iya." "Kok mau?" "Ya mau, karena saya ingin menunjukkan kepada Karis bahwa apapun yang dia kerjakan itu penting buat saya." Nggak perlu ditepuk tanganin, nggak perlu. Because that's the least I can do. I want to walk the talk. Saya mau menghidupi apa yang saya ajarkan. Ada harga, ada kerepotan yang harus kita bayar. Sama seperti waktu Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal bagi kita. Dia harus melewati, ada sebuah pengorbanan yang luar biasa. Untuk memberikan yang terbaik, harus ada pengorbanan. Ada amin para ayah-ayah di tempat ini? Yang kedua, ada teladan yang saya pelajari dalam Alkitab, yaitu Dia adalah Bapa yang mau dilihat. Dia, Tuhan kita adalah Bapa yang mau dilihat. Apa maksud saya? Yohanes 12 mengatakan begini, ayat 44 dan 45. Yesus pernah berseru kepada orang banyak bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, bukan hanya percaya kepadaku, tetapi juga kepada Dia, Bapa yang sudah mengutus aku. Perhatikan ayat 45. Orang yang melihat aku, orang yang melihat Yesus, berarti sudah melihat Dia yang mengutus aku. Orang yang melihat Yesus, dia juga melihat Bapa. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dilihat. Nah, saya tahu bahwa kita hidup dalam budaya timur, di mana seakan-akan kita banyak yang berpikir bahwa untuk menjadi seorang ayah di Indonesia, kita harus misterius dan cool. Ada begitu banyak anak-anak muda, bukan anak-anak hamba Tuhan, tapi ada juga sih anak-anak hamba Tuhan, yang mereka berkata begini, "I wish my dad can open up more." Seandainya ayah saya itu bisa lebih terbuka. Seandainya ayah saya itu bisa menunjukkan emosinya, menunjukkan keterbukaannya, menunjukkan bahwa dia pun ada pergumulan dan lain sebagainya. Dan ini yang selalu menjadi teladan buat saya. Bahwa jika Tuhan kita adalah Tuhan Bapa yang mau dilihat, artinya saya pun dalam keluarga saya mau menjadi seorang Bapa yang bisa dilihat oleh anak-anak saya. Ada amin? Teladan Bapa kita adalah Dia Tuhan yang tidak menyembunyikan diri. Tuhan kita tidak misterius. Dia menyatakan dirinya melalui Yesus. Pada saat kita melihat karakter, pada saat kita melihat cerminan daripada pribadinya Yesus, kita bisa melihat Bapa kita di surga yang sangat amat baik. Ada amin? Artinya kita harus membuka hati kita kepada keluarga kita, menjadi ayah yang transparan. Ada yang yes di sini, puji nama Tuhan. Betul.
Kita harus menjadi ayah yang vulnerable. Menjadi ayah yang bisa menunjukkan kepada keluarga kita agar mereka benar-benar bisa melihat kita dan mengenal perasaan kita dan mengenal pikiran kita. Apa yang dibagikan oleh Pastor Yose tadi sangat amat luar biasa benar. Bahwa tujuan dari komunikasi adalah memahami satu dengan yang lain. Bukan informasi yang kita berikan, bukan sekedar mengatakan kepada anak-anak kita, tetapi mereka harus bisa melihat prosesnya sehingga mereka bisa memahami hati Bapa mereka. Artinya ini, kita harus belajar untuk minta maaf kepada anak-anak kita pada saat kita berbuat salah. Kita harus belajar untuk bisa memaafkan mereka kalau mereka berbuat salah atau bertindak seperti yang tidak kita ingin. Kita harus bisa menunjukkan kepada mereka, keluarga kita, semua pergumulan iman kita. Nah, saya tahu di sini saya berhadapan dengan para hamba-hamba Tuhan dan para pendeta. Di mana ada banyak dari kita yang selalu mesti kelihatannya tegar, mesti kelihatannya kuat di hadapan jemaat, apalagi di hadapan keluarga. Tapi tidak tahukah saudara, dengan kita menutupi diri seperti itu, bertindak cool seperti itu, kita malah membuat anak-anak kita tidak bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Bahwa mereka tidak bisa memahami ayahnya sedang pergumulannya apa. 8 tahun yang lalu, waktu saya kehilangan pendengaran saya, ada vertigo dan saya mulai sibuk mencari jawaban ke dokter. 8 tahun yang lalu saya didiagnosa sebuah penyakit namanya Meniere syndrome. Yang dari tahun ke tahun membuat telinga kiri saya, hanya yang kiri saja, menjadi lebih tuli daripada tahun yang sebelumnya. Dari 35% turun ke 32 dan sekarang di tahun 2025 sudah di bawah 10%, sudah kira-kira 8 dan 7%. Jadi kalau saudara manggil saya di jalan dan saya nggak nengok, bukan karena saya sombong, tapi karena saya tuli, itu aja ya. Jadi saya udah kasih tahu saudara dari sekarang. Sebagai seorang pemusik, kehilangan pendengaran itu sulitnya luar biasa. Tapi selama pergumulan saya ini, anak-anak bisa melihat semua pergumulan iman saya. Keluarga saya bisa melihat semua struggle saya, karena saya tidak pernah menyembunyikan ini dari mereka. I want them to see me, bahwa Tuhan baik dalam segala musim kehidupan. Gak cuma dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi dalam keadaan yang sulit pun, dedinya tetap mengatakan, my God is good. Anak-anak, hey kids, it's okay, Tuhan baik. 6 tahun yang kemudian, 6 tahun yang lalu, 2 tahun sesudah itu, tahun 2019, tadi saya bagikan ini di workshop. Ada tumor di tiroid saya, waktu itu ada benjolan di dalam yang mengganggu, dan saya tes ke dokter. Ternyata dokter pada waktu itu bilang bahwa ini adalah kanker dan cukup membahayakan. Pada waktu itu dokternya bilang begitu. Nah, saya ingat banget, saya pulang, itu kejadian tuh hari Senin. Saya pulang Senin malam, saya gabungkan anak-anak saya, keluarga, istri, kita semua di ruang tamu, dan saya ceritakan apa yang dokter katakan. Karena saya pergi ke rumah sakit dengan sebuah pemikiran bahwa ini cuma gondongan aja, ini cuma infeksi biasa. Tetapi pulang dengan sebuah berita bahwa katanya dokter ini kanker. Ada tumor 2,3 cm di leher Dedi. Saya ingat banget, anak-anak saya nangis semuanya, istri saya nangis. Dan anak saya yang perempuan, Chelsea, yang tadi saudara lihat, anak saya yang kedua, dia berkata begini, Dedi, kok Tuhan gitu sih? Kok Tuhan udah ngambil telinga Dedi, sekarang Tuhan mau ngambil suara Dedi? Wah, saya ingat banget tuh, 6 tahun yang lalu, 2019. Nah, saya bilang sama Chelsea, no, Tuhan kita gak jahat. Tuhan akan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan Dedi, bahwa meskipun apapun yang terjadi, Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia baik untuk keluarga kita. I don't want you to worry, because Daddy is not worried. Daddy gak khawatir sama sekali. Dan anak saya melihat ini. Dan saya ingat banget beberapa hari kemudian itu istri saya terus-menerus menangis. Dan saya bisa mendengar anak saya yang menghibur istri saya. Mereka gak tahu kalau saya dengar, cuma saya dengar. Anak saya yang cowok, si Ethan bilang, Mom, udah gak usah nangis. Tuhan kita kan is good. Daddy bilang our God is good. Gak usah nangis. Pasti Tuhan bisa sembuhkan. Kalaupun enggak, Daddy juga pasti bisa tahan dengan ini semua. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Karena saya menunjukkan
kepada anak-anak saya, semua kerentanan saya. I want them to see their father. Bisa ngelihat semua pergumulan saya. Sehingga mereka pun bisa mengalami Tuhan yang sama dengan saya. Dan ini mereka perlu, sangat amat perlu. Jangan kita menjadi bilangnya, oh tapi ini kan budaya timur pastor. No, ikutilah budaya surga. Karena Bapa kita selalu menjadi Bapa yang mau dilihat oleh anak-anaknya. Ada amin? Caranya, saya udah mau habis, saya udah mau selesai. Tadi pagi di workshop, saya membagikan 10 prinsip untuk bisa dekat dengan keluarga. Saya gak akan bagikan 10 malam ini, waktu saya sudah mau habis sebentar lagi. Tapi kalau saya ingin bisa bagikan satu value atau satu prinsip aja. Tadi siapa yang bertanya, kalau gak salah Pastor Yusuf, pas lagi makan dia tanya kepada saya, jika ada satu value atau satu nilai yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita, itu apa yang harus kita lakukan? Nah saya bilang kepada Pastor Yusuf dan istri, sebenarnya cuma satu. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli dan tertarik dengan kehidupan mereka. So number one for me is this, bahwa kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada anak-anak kita. Jika ada satu prinsip yang saya bisa bagikan kepada para ayah-ayah malam ini, kita harus menjadi seorang ayah yang selalu menunjukkan kepedulian kita kepada anak-anak kita. Kita yang harus selalu menunjukkan interest kita kepada mereka. Begitu banyak ayah dan orang tua yang saya temukan ingin membuat anak-anak mereka tertarik dengan apa yang orang tua mereka lakukan. Betul kan? Itu yang kita coba lakukan. Ikut daddy main golf, ikut daddy mau melakukan A, ikut daddy, ikut mami. Tetapi sebenarnya yang saya temukan ya, sebagai seorang ayah, bukan mereka tertarik dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita yang harus masuk ke dunia mereka dan tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Itu caranya memenangkan hati mereka. Dan ini berlaku bukan cuma sekedar untuk anak-anak yang masih kecil, tetapi bahkan sampai mereka dewasa pun kita tetap harus lakukan tersebut. Anak-anak saya sudah besar, mereka tinggal di luar. Setiap hari pasti saya nanya, what are you doing? Lagi ngapain? Lagi main game, Dad. Lagi main game apa? Gini, wah, Daddy belum main yang itu, bagus gak Kak? Oh bagus banget Dad, gini. Saya yang harus terus-menerus masuk ke dalam kehidupan mereka dan menunjukkan bahwa saya peduli kepada mereka. How do I learn this? Bagaimana saya belajar ini? Ada sebuah ayat dalam kitab Zefanya. Saya tahu kita paling jarang buka kitab Zefanya, tapi I love kitab ini karena ada satu ayat di situ yang menuliskan begini. Tuhan gembira dan bersuka cita karena kamu. Dalam kasihnya yang diberikannya ke kamu di hidup yang baru. Karena kamu, because of you. Perhatikan, Bapa bernyanyi gembira seperti seorang yang sedang berpesta. Bahasa Inggrisnya dikatakan, for he sings over you with joy. Itu Bapa kita memandang saudara dan saya. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara bergembira melihat anak-anak saudara? Kapan terakhir kali saudara bernyanyi, you sing for joy because you are so proud and so love your family so much. And I say this every single day. Baru tadi beberapa jam yang lalu saya bilang sama anak-anak saya, hey, you know I love you? Yes, we know Dad. No, do you know I love you? Yes, we know Dad. Do you know I love you? Yes, we know Dad. Karena buat saya tetap ingin menunjukkan ini kepada anak-anak saya. Sing over you with joy. Aku bergembira. I'm so proud of you. Kapan? Sebagai seorang ayah, kapan terakhir kali saudara berkata, son, anakku, aku bangga banget sama kamu. Bukan karena prestasimu loh, but I'm just proud of who you are. I'm just proud. Saya orang yang sangat bangga menjadi seorang ayah atas ketiga anak yang luar biasa. Saya sangat bangga menjadi seorang suami dalam seorang istri yang sangat-sangat amat mendukung pelayanan saya. Kita gak perlu kok
Bukannya kita yang harus nunjukin di sosmed bahwa kita ini romantis dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi anak-anak kita perlu melihat bahwa kita peduli dan kita tertarik dalam kehidupan mereka. Anak saya tiga-tiganya punya kepribadian yang sangat berbeda-beda. Pastor Yose kenal mereka sejak mereka lahir. Tiga-tiganya punya kepribadian dan punya interest yang berbeda-beda. Dan saya terus belajar sampai hari ini. Om umurnya sudah 52 tahun tetapi tetap Om mau belajar tentang kehidupan mereka. Roblox, tentang semua games yang sedang mereka mainkan. Semua DAW, semua alat musik yang mereka mainkan. Om mau belajar. Karena apa? Karena saya mau bergembira atas mereka. I want to sing over them with joy. Tunjukkan kepedulianmu, dan itu membutuhkan waktu, sangat waktu. I'm gonna close. Indonesia, mungkin kalau tadi kita baca, mungkin Indonesia menjadi peringkat yang ketiga untuk negara tanpa ayah. Tapi saya berdoa dan percaya bahwa hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di Sinode JKI bisa menjadi pelopor ayah-ayah yang saleh dalam komunitasnya, yang bisa membangun gereja-gerejanya, membangkitkan spirit of all the fathers. Bukan berarti mama-mama itu tidak penting, sama sekali tidak. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita sebagai seorang ayah mempunyai peran yang sangat amat luar biasa penting dalam pertumbuhan iman dan rohani daripada anak-anak kita. Bisa membuat komunitas kita menjadi lebih berdampak lagi, kota kita. Kita bisa memutuskan this chain, rantai yang iblis lalu bohongi kepada kita. Karena iblis tahu keluarga yang sehat membuat gereja yang sehat. Gereja yang sehat membuat kota yang sehat. Kota yang sehat membuat bangsa yang sehat. Itu sebabnya yang iblis lalu coba hancurkan adalah keluarga. Fungsi daripada seorang ayah, fungsi daripada seorang pria. Dan ini yang harus terus menerus kita kalahkan. Saya tutup dengan apa yang Pastor Andy Stanley ucapkan. Dia berkata begini, setelah ini kita akan menyembah Tuhan. Dia berkata bahwa kontribusi terbesar saudara dan saya bagi kerajaan Allah mungkin bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi kontribusi terbesar kita bagi kerajaan Tuhan adalah seseorang yang kita besarkan. Seseorang yang that we raise. Anak-anak kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau saudara belum menikah, saudara jadikan ini menjadi doa saudara hari ini, bahwa in your life engkau akan membesarkan, memuridkan orang-orang yang bisa menjadi senjata dalam kerajaan Tuhan. Kontribusi terbesar saya dalam hidup saya bukan lagu yang saya tulis. Dan saya mengucap syukur untuk setiap saudara yang berkata, terima kasih pastor, lagu pastor sangat mengubah hidup. Saya mengucap syukur untuk semua. I'm not saying bahwa itu tidak penting. Tetapi my biggest accomplishment in my life, pencapaian terbesar dalam hidup saya, bukanlah pelayanan saya di atas mimbar, tetapi keluarga dan anak-anak yang saya besarkan. Itu adalah kontribusi terbesar, achievement terbesar saya dalam hidup ini. Dan saya sangat berdoa malam ini kita semua bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang mempunyai nilai, mempunyai prioritas yang benar sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, sehingga mudah untuk kita membuat keputusan dan bertindak bahwa keluarga kita adalah yang terpenting, bahwa keluarga kita adalah warisan yang kekal dalam kehidupan kita. Ministry, undangan pelayanan, suatu hari kelak nanti juga gak ada yang mengundang saya lagi kok, and that's okay. Tetapi anak-anak saya, seumur hidup saya, pasti akan ada dalam hidup saya. Tutup Alkitab dan notes saudara. Bagaimana kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sorry. Di G aja. Ini G. Ku rindu
setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, dan bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat kami Tuhan, denganku, semua karena Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Angkat tanganmu, katakan, Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ambil alih, berdaulat atas hidupku, kami berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang memegang kendali, Kau yang berdaulat Tuhan. Kami berserah penuh. Malam ini doa kami adalah Engkau yang berdaulat, Engkau Raja. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap ayah-ayah yang ada di tempat ini. Kalau engkau seorang ayah, bolehkah engkau mengangkat tanganmu di tempat ini? Dan jika engkau adalah istri daripada suami yang mengangkat tangan, peluk suami saudara, doakan dia. Doakan suamimu agar dia benar-benar mengerti fungsi dan peran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Agar Tuhan berdaulat atas hidupnya. Agar Tuhan yang menuntun setiap langkah dan keputusannya. Agar dia bisa menjadi seorang imam, seorang hamba dalam keluarganya, bagi jemaat yang pertama yaitu keluarga. Doakan dia, doakan dia. Ada begitu banyak beban yang ditanggung oleh para suami-suami dan para ayah-ayah. Ada begitu banyak hal yang ada di pikiran mereka yang selalu menjadi kecemasan atas kehidupan mereka. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang beri kekuatan saat ini Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk itu aku mau menjadi seorang ayah yang memberikan yang terbaik seperti Bapakku di surga. Bukan sisa-sisa waktu dari pelayananku, tetapi yang terbaik buat keluargaku. Aku mau memprioritaskan mereka, istri, anak-anak, agar setiap waktu yang menunjukkan bahwa mereka bernilai atas hidupku sebagai seorang ayah. Aku mau menjadi seorang ayah yang bisa dilihat, seorang ayah yang transparan, seorang ayah yang selalu bisa dilihat semua pergumulan iman kami Tuhan. Dan tetap kami menang karena Yesus Kristus bersama dengan kami.
bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi karena roh-Mu Tuhan Yesus. Dan kami katakan, keluarga kami milik-Mu Tuhan, pernikahan kami milik-Mu Tuhan, anak-anak kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Semua milik Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Angkat suaramu, katakan, ku rindu dan ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan, tidak bisa dengan kuatku, tidak bisa dengan kekuatanku Yesus, karena roh-Mu Yesus. Engkau yang ku pegang. Come on CKI, katakan Engkaulah. Oh ya Engkaulah Raja. Berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah, 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 semua Yesus. Oh berdaulat hidupku, berserah. Saudara katakan, Engkaulah. Kami berserah, kami berserah. Roh Kudus, Roh Kudus, ku